ndak belajar. Itu apa namanya? Itu khianat, itu dosa gadang. Nah, itu makanya payah ilmu itu masuk bukan dosa-dosa lain. Ini dosa-dosa lain dosa juga. Tapi ini paling gadang apa? Khianat. Orang percaya, orang gaya Pak. Percayakan anak ke pondok beraja, akhirnya ndak beraja. Enggak. Umat percaya kita ini ulama, tapi ternyata kita ndak ulama. Kita tujar bisa. Nah, ini bahaya. Ini ndak masalah, tijarah ndak masalah. Kegiatan-kegiatan lain ndak masalah, tapi jangan sampai lebih dominan. Maka dominan kita kalau memang kita mengaku sebagai ahli ilmu adalah ilmu. Nah, itulah kita ingin menghidupkan apa namanya? Bi'ah, lingkungan ilmiah. Tapi jangka panjang ada lagi mengubah budaya. Budaya Minang yang itu cerita kultur kita ini harus diubah. Apa tuh? Tahun 2019 adik saya wisuda di Unan. Hari Jumat. Saya ikut sholat Jumat di Unan. Khatibnya dosen barangkali. Apa katanya seperti ini. Jadi Yahudi dan Nasrani itu sesat. Kenapa? Karena mereka menuruti ruhbaniyah, menuruti para rahib mereka dan para ulama mereka, dan para ulama mereka itu menyesatkan mereka. Kita jangan tiru Bani Israel. Tidak usah ikut ulama. Kita ikut Quran Sunnah saja. Itu kecek. Khatib enak. Kok dek kampus orang kalau mau saji dekat rumah tunggu khatib. Kau rekam kau radikal lah. Nah, jadi kan bahaya. Ya kan secara batu aja kecapa kok Yahudi Nasrani dulu sesat karena mengikuti rahib-rahib mereka. Ini kita juga jangan ikuti ulama. Mereka tidak paham ya, orang-orang seperti ini tidak paham bahwasanya dalil-dalil untuk mengikuti ulama juga banyak. Al-ulama warasatul anbiya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, banyak sebenarnya. Nah, tapi itulah pemahaman separuh-separuh. Dan itu memang di Sumbar ini sangat-sangat ketara. Jangankan mereka yang memang tidak peduli pada ulama, yang peduli pada ulama pun takrimnya kurang. Kalau di Jawa, di Kalimantan, Ambo pribadi kan, Kalimantan dulu 2009 lomba baca kitab kuliah. Siapa nama Habib, masya Allah. Kenapa? Habib. Padahal Wak Habib tuh. Habib namo ya kan. Orang situ kidonya Wak. Aku hasega apa tuh. Tapi di wajah menunjukkan juga. Ayo. Wajah harap maklum. Jadi itulah. Kalau turun dari itu ulama itu digandengnya jalan seperti itu. Nah, kalau di Sumbar ndak uas saja tiba nanti serupu itu. Kalau awak ndak turun dari Onda lah nih kata seru buya malam tuh. Kan kurang ajar. Udah awak gagah di uas nih. Itu masalah kita sekarang. Makanya itu jangka panjang kultur kita ingin ubah. Kita ingin ubah kultur itu ya. Menghormati ulama ya. Kan ingat ya, kalau susah kita cari motivasi belajar ya. Anggap saja perbuatan kita sekarang adalah perbuatan menunda kiamat. Kapan kiamat terjadi? Ketika ulama dicabut ya, dicabut nyawa ulama, terangkat ilmu. Maka menjaga ilmu adalah ya istilahnya menunda kiamat. Kiamat tidak akan berdiri ketika masih dilantunkan Allah. Itu juga ya, berzikir juga merupakan usaha kita untuk menunda kiamat. Itu juga bisa kita jadikan sebagai motivasi. Tapi ya intinya adalah kita ciptakan bi'ah ilmiah, dan memang salah satu caranya untuk zaman sekarang adalah kita bentuk yayasan. Nah, itulah yayasan Husam. Husam ini sebenarnya sudah dari dulu ya, dengan buku Fatah kita buat namanya Himpunan Ulama Sunni Angkatan Muda. Ya, orang bilang kalau Sunni ini angkatan tua aja, nah ya, banyak juga yang muda-muda Sunni ini. Tak gaya-gaya gitu. Berarti ambo ndak di dalam dulu ya? Sebab ambo ndak ulamanya dah. Doa. Doa itu. Amin. Dibungi saja banyak ini enggak. Si gua orang tuh kan. Enak. Himpunan Ulama Sunni Angkatan Muda. Jadilah ulama atau jadilah pencinta ulama. Cinta ulama boleh masuk lah nama akhirnya. Enggak masalah. Jadi itu kira-kira kenapa dibuat Husam. Ya, kalau dulu ambo 2009 balik itu bamaku dibuat lu Husam cik maknanya pedang. Kok mantap asli artinya. Kemudian salah satu guru, kalau di Mesir itu ada 3 ya. Kalau yang saya pribadi, Syekh Mustafa, ada Syekh Fauzi Kunati, satu lagi Syekh Husam Ramadan. Itu kalau Syekh Husam ini pakar ilmu akliyat, Syekh Mustafa ini pakar ilmu fikih. Kalau Syekh Fauzi
itu nahu bahasa Arab luar biasa. Ketiga ini ya monster muda ya ifrit. Ya kita di Arab nyebutnya ifrit dengan makna ya positif lah ya, itu ifritnya. Husam itu bisa juga kita katakan ta'asi kepada beliau. Dan kisah futuh Syekh Husam itu luar biasa juga, bisa lihat nanti ada murid beliau yang tulis bagaimana futuhnya Syekh Husam dulu ketika beliau awalnya susah belajar, kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian untuk yayasan kita kasih al itu gunanya Ustaz yo li ta'rif saja ya, itu ma'rifah saja ya, tapi tetap husam. Kalau misalkan kita ambil akronimnya itu tadi, kalau maknanya sudah kita ambil, kemudian filosofi keberkahan di belakang juga sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan. Dan Syekh Husam itu memang beliau membentuk majlis yang non formal juga ya, dari Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali itu memang majlis non formal juga yang beliau bentuk, sehingga kita juga punya semangat yang sama lah istilahnya dengan beliau. Walaupun memang ilmu saya pribadi jauh, saya tidak pernah khatam satu kitab dengan beliau, karena ikut satu majelis dengan beliau saya tidak bawa kitab, merasai kapal wawa, sebab beliau luar biasanya beliau ya. Tapi semangat kita, insya Allah kita punya semangat seperti beliau, kita usahakan apa yang kira-kira bisa kita usahakan. Dan salah satu kitab yang akan kita kaji, dan ini yang pertama menjadi rekomendasi kemarin ketika kita rapat, adalah kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali dengan syarah dari Syekh Nawawi Banten, Maraqil Ubudiyah. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqamah. Ndak bana wa istiqamah 100%, 120% bagi ndak bahar. Cenah ngaji malam aku lah dari maghrib tadi ya itu kan lah 200%. Ya, mudah-mudahan kita bisa jaga istiqamah. Ini mohon maaf ya. Ambo pribadi dalam buka kaji nahu, kaji fikih di rumah boleh. Ada kaji fikih di Kadai. Dan di rumah kaji fikih awalnya 10, kini tinggal 2. 10 tinggal 2. Nan di Kadai awalnya 20, kini lailah masih banyak. Bedanya ada filosofi terbalik enak. Kalau nan kaji perai itu dianggap enteng. Kaji perai dianggap enteng. Tapi kalau kaji nan di Kadai yang baik mendeko akadnya. Jadi peserta bayar 1.600.000. Bayar 1.600.000. Tapi kalau hadir sampai akhir ambo gratiskan. Ndak dandur tibuannya deh. Kalau nak hadirnya berarti bayar. Tapi kalau hadirnya sampai akhir digratiskan. Istilahnya ada rasul TKB awak ya dengan majlis. Ada orang yang TKB majlis itu dengan sesuatu yang maknawi ya, kecintaan dia pada ilmu. Tapi kecintaan pada ilmu itu tidak setiap hari ada. Ya, makanya ada sanksi-sanksi yang barangkali perlu juga kita buat ya, agar kita bisa konsisten. Contohnya nada tibu kini besok bawa goreng gitu kan. Itu kan simpel. Tetapi itu tambah nak tibu nyusun. Nanti barangkali kita rumuskan dulu caranya supaya kita bisa menjaga konsistensi kita. Terutama kalau yang jauh enak. Yang jauh enak dari luar negeri kan. Kan jauh. Ya, ya. Itu kita harapkan bisa konsisten. Setidaknya kita lah yang daki-daki kalau bisa konsisten. Kalau yang jauh-jauh usahakan konsisten. Ya, mudah-mudahan bisa kita katakan. Itulah barangkali pengantar dari Ambo. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.